Instruksi itu udah jalan. Itu mudah-mudahan menjawab Ibu Nini. Mbak Menteri, ini tadi pertanyaan saya kaitannya dengan posyandu Prima tadi yang Pak. Jumlahnya Bu. Iya, kan kalau puskesmas saja ternyata kekurangannya tenaga kesehatan masih seperti ini, terus masih waktu membuat posyandu Prima itu bayangannya tenaganya itu dari mana Pak? Begitu loh. Gini Bu, posyandu kan kita lihat layanan kesehatan de facto-nya sekarang mungkin udah lama juga ya dilakukan oleh kader-kader posyandu. Nah sekarang kader posyandu ini kalau mau screening seperti yang dilakukan mereka sekarang, kita mau dampingi dengan perawat dan bidan. Jadi ini bagus sebenarnya untuk perawat dan bidan. Rencana kita akan menghitung perawat dan bidan itu minimal satu desa ada sepasang. Nah 80 ribu kan, desa itu sekitar 80 ribu, jadi ada 80 ribu perawat, 80 ribu bidan, kita sedang hitung, karena puskesmas kita perawat bidannya lumayan Bu. Jadi kan satu puskesmas itu ada yang pegang 10 desa, ada yang pegang 20 desa, jadi kita hitung. Kalau setiap puskesmas harusnya punya perawat dan bidan minimal sebanyak desa yang dia cover. Dan perawat dan bidan yang ada di puskesmas ini nanti kita tugaskan untuk mengcover masing-masing desa yang tugasnya membina kader-kader posyandu di dusun-dusunnya mereka. Sama seperti yang sekarang. Sekarang juga kalau posyandu ibu hamil kan dia didampingin juga oleh teman-teman dari puskesmas. Nah itu sebenarnya Bu, ini hitung-hitungannya udah dilakukan oleh Bu Ade. Itu berapa? Tapi kalau perawat dan bidan kita relatif cukup, gapnya nggak terlalu besar sebesar dokter gigi kalau aku lihat. Interupsi pimpinan. Silakan Bu Dewi. Menanggapi Pak Menteri ya, kalau sampai mau ke desa-desa, pertama untuk di posyandu itu apa udah ditanya? Belum tentu bidannya mau. Dan kalau di desa, itu kan ada bidan desa. Bidan desa itu lain lagi, itu ada di BKKBN, ada juga bidan desa. Kalau tadi kan bicaranya kalau saya tidak salah dengar, itu kan hanya dengan Kemendagri, pemerintahan desa. Padahal bidan desa juga ada Pak, tapi bidan desa tuh BKKBN lain lagi. Nah inilah yang mungkin sebagai bahan tambahan karena BKKBN tuh punya fungsi itu. Menerangkan misalnya untuk remaja yang kurang vitamin dan sebagainya itu juga ada. Nah ini yang saya bilang mana yang jadi nanti tugasnya BKKBN, yang mana ini ya tolong aja diatur bagaimana baiknya bersama. Karena bidan desa itu di bawah BKKBN ada lagi. Mungkin boleh nanti kita klarifikasi ya, aku dengar dari Ibu Endang dan saya juga udah pernah dengar ini. Setahu saya bidan desa itu Bu, itu adalah pegawai Pemda, bukan pegawai BKKBN. Ya. Ada yang independen, tapi kebanyakan pegawai dari puskesmas. Ya, jadi ada yang independen, tapi ada juga yang pegawai puskesmas. Dan itu kalau setahu saya itu 50-50. Tapi yang jelas bukan pegawai negeri di bawah BKKBN. Mereka emang dikasih pulsa sih 100 ribu pengetahuan saya ya. Tapi bukan dicatat sebagai PNS-nya atau P3K-nya BKKBN, enggak. Tapi mereka benar-benar independen atau yang sebagian besar juga adalah bidan yang di puskesmas yang merupakan pegawai Pemda. Silakan Bu Ni. Ya. Ya, di BKKBN itu ada kader stunting ya. 3 orang per desa itu kan, 3 orang pendamping stunting dan itu lengkap sudah dibawain alat perang ya. Mereka juga sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Sudah daftarkan BPJS Ketenagakerjaan mereka berapa puluh ribu gitu. 3 orang itu ada dari kader posyandu, ada bidan, ada satu lagi ibu PKK. Jadi mereka mendampingi seperti yang Pak Menkes ini, mulai dari ibu hamil dan bayi-bayi ini. Jadi sebenarnya mereka sudah lebih bukan lagi posyandu ini, tapi sudah pendampingan dari rumah ke rumah mereka dan dibayar setiap satu yang dikunjungi berapa 100 ribu atau berapa gitu. Mereka kader posyandu juga sih umumnya Bu. Jadi existing kader posyandu yang ada sekarang yang terdiri dari ibu-ibu PKK sih.
maksudnya Kalau saya- itu mereka BKKBN merekrut sendiri, Pak. Berbeda, bukan masuk ke posyandu, mereka namanya kader stunting. Stunting, pendamping. Itu sekitar 300 per satu orang yang per satu kunjungan. Jadi kalau di sana ada orang hamilnya satu desa 10 orang hamilnya yang bermasalah, terus bayi yang perlu dampingi 10, berarti kan kalau dalam satu bulan mereka kunjungan berapa kali tinggal menghitung saja, dan itu dibagi bertiga, dan mereka sudah masuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lebih maksud saya lebih simpel gitu loh. Tidak perlu ada posyandu prima, mereka lebih simpel untuk mengetahui juga pendampingan kebutuhan, dan itu lebih dari door to door, lebih fokus dari rumah ke rumah begitu. Iya. Ada tambahan lagi? Kalau sudah kita pindah dirjen ya. Beda dirjen. Iya. Ada dirjen yang besar juga, ini adalah Dirjen Yankes. Bu. Nah, ya.